Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratnya sebagai seorang hamba. Alhamdulillah dapat kita menyempurnakan ibadah kepada Allah, melakukan salat maghrib pada petang yang mulia ini, dan tidak lupa sebagai seorang warga negara Malaysia, kita juga amat bersyukur karena untuk kesekian kalinya kita masih diberi peluang oleh Allah untuk menyaksikan dan sekaligus meraihkan hari kebesaran negara kita yang dipanggil sebagai hari kebangsaan atau hari kemerdekaan. Sekarang pula ditambah ada hari Sabah lagi, bermula daripada tahun ini yang hari bulannya bertepatan dengan hari kebangsaan, yaitu 31 Agustus. Kemudian masih ada satu lagi hari yang akan diraihkan, yang dipanggil sebagai hari Malaysia, hari terbentuknya Malaysia, meliputi tanah Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak. Apapun istilahnya, semuanya menjurus kepada satu perkara, yaitu soal kemerdekaan dan kedaulatan negeri atau negara. Semua kita paham itu semuanya, dan rakyat di seluruh negara telah meraihkannya dengan berbagai-bagai kegiatan, paling tidak pengibaran jalur gemilang, ada Kembara Merdeka, ada perbarisan yang begitu meriah sekali. Tujuannya semua itu sama, yaitu sebagai menzahirkan rasa ingatan, kesyukuran, dan kecintaan kepada kemerdekaan negara. Merdeka adalah suatu rahmat Allah yang maha besar, nikmat yang maha agung. Dengan kemerdekaan itulah kita dibawa kepada satu kehidupan yang bermarwah. Dalam kemerdekaan itulah juga kita dibawa kepada kehidupan yang terhormat, yang bermarwah. Kehidupan di mana kita menjadi tuan di kampung sendiri, di rumah sendiri, di negara sendiri. Kita tidak bertuankan kepada
orang luar atau bangsa lain. Maka pada musim ini tiada kalimat yang paling gegap gempita yang dilaungkan oleh berbagai kalangan selain daripada kalimat merdeka, merdeka, merdeka. Ya kan? Itulah kalimat sakral, kalimat sakti, kalimat yang begitu syarat dengan makna, ya, merdeka. Mudah diucap, indah dalam pendengaran, dan menyejukkan perasaan. Merdeka, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, masalahnya kata-kata yang indah merdeka ini suatu kata-kata yang perlu dihayati dan didalami dengan saksama, ya. Karena ia juga merupakan kata-kata yang kalau kita tidak hati-hati boleh saja menyebabkan kita terpeleset, tersandung, akhirnya tersungkur. Ya, ibarat jalan yang licin, yang mulus. Kalau kita tidak hati-hati justru malah membuat kita eksiden. Merdeka pun juga seperti itu. Kalau kita tidak memahaminya dengan teliti, boleh ianya menyebabkan langkah kita akan tersesat jalan karena memperturutkan makna yang tidak betul mengenai merdeka itu. Ada beberapa pemahaman orang mengenai merdeka. Pertama, ada pihak yang memahami kemerdekaan itu sebagai satu kebebasan. Kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan yang terbabas-babas. Ya. Ia menuntut segala sesuatunya serba merdeka, serba bebas. Setengah orang di dunia ini ada yang menganut seperti itu. Tidak mau hidupnya ini terikat, melainkan merdeka dan bebas. Bebas bercakap, bebas berkehendak, bebas bertindak. Ya, segala-galanya mau bebas. Pernah kita mendengar di negara tertentu pada hari ini, ya, laki-laki sama laki-laki itu boleh kawin. Dan negara yang belum mengiktirafnya, mereka menuntut supaya perkawinan mereka diiktiraf. Mengapa mereka buat seperti itu? Jawabannya satu saja, karena nak bebas. Kami mau bebas. Kalau orang biasanya laki-laki sama perempuan saja yang kawin, kami mau bebas, tidak mau terikat dengan peraturan itu. Biar laki-laki kawin sama laki-laki, biar perempuan kawin sama perempuan, bebas. Nah, ini bahayanya itu. Ya, bahayanya di situ itu. Tidak berpakaian. Kalaupun berpakaian hanya pakaian yang sangat minim sekali. Ya. Mengapa mereka tidak berpakaian? Karena sudah bosan berpakaian itu. Berpakaian itu karena terikat oleh norma. Mereka tak mau terikat itu. Lepasnya pakaiannya itu. Mau bebas. Bebas. Nah. Dilarang daripada meminum dadah. Mereka memberontak juga, kami mau bebas. Dadahkah, heroinkah, apakah, itu bebas. Jangan larang-larang kami.
Betapa bahayanya kebebasan ini kalau diikut-ikut. Ya. Dan tidak sedikit orang yang mengikuti pahaman ini, bebas sebebas-bebasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, betulkah manusia ini boleh bebas sebebas-bebasnya? Orang yang tadinya menganggap itulah hidup yang bebas, sesungguhnya apabila dia telah membebaskan diri daripada ikatan akhlak, ikatan undang-undang, pada saat itu juga sesungguhnya mereka sudah tidak bebas. Dan mereka sudah masuk ke dalam satu wilayah, yang wilayah itu ada undang-undangnya tersendiri. Mereka sudah tak bebas lagi. Walaupun LGBT itu juga punya undang-undang. Mereka tidak bebas. Kesimpulannya, orang hidup di atas dunia ini tidak ada yang bebas sebebas-bebasnya, tidak ada, kecuali hanya binatang sajalah barangkali. Ya, namanya kehidupan manusia mesti ada ikatan-ikatan tertentu yang mengikat pada kehidupan ini. Ya. Nabi kita pernah memberikan satu perbandingan ya, atau gambaran tentang orang bebas ini. Satu kaum numpang pada satu kapal ya, di tengah-tengah laut. Masing-masing orang sudah duduk di tempat yang sudah disediakan, ada seatnya masing-masing. Tiba-tiba ada satu orang yang melubangi lantai kapal itu. Lantai kapal itu dilubangi. Ditanya oleh sebelahnya, kenapa kamu lubang begitu? Ini kebebasan, ini hak kami ini. Hak kami. Ya, orang lain tidak punya hak. Ini kebebasan kami. Kami sudah beli seat ini. Dilubangi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang lain di sebelahnya itu melarang atau mencegah dia daripada melubangi lantai kapal, ya maka selamatlah kapal itu. Tapi sebaliknya kalau dibiarkan saja melubangi, mulanya karena merasa itu hak dia, kebebasan dia, maka sudah tentu akibatnya akan teruk sekali. Bukan dia saja yang tenggelam, tetapi seluruh kapal akan tenggelam. Nah inilah ya, inilah di dalam kita bermasyarakat atau bernegara, ternyata tidak boleh semau-maunya kita memunafaatkan apa yang kita anggap sebagai kebebasan kita. Ya, dalam kebebasan kita itu mesti ada dibatasi dengan keselamatan orang lain. Ya, dengan kita mentaati kepada undang-undang, itu maknanya juga kita menyelamatkan bukan saja diri kita, melainkan juga kepada orang lain. Bahkan disebut orang yang bersedia untuk tidak menggunakan kebebasannya, walaupun dia bebas, tapi tidak mau menggunakan kebebasannya demi menghormati orang lain, memuliakan orang lain, maka sikap yang sedemikian itu dianggap sebagai sifat yang terpuji. Satu contoh umpamanya, kita hidup di rumah kongsi, maklumlah namanya rumah kongsi ya. Dapat boleh kita bayangkan lah itu rumah kongsi, rumah panjang, hanya dibatasi dinding-dinding tipis saja, plywood, sebelah keluarga lain, sebelah keluarga lain. Masing-masing ada haknya, masing-masing ada kebebasannya. Nah kalau masing-masing itu mempergunakan
segala kebebasan untuk berbuat semau-maunya, maka apa akan jadi kepada keciranan itu? Si sebelah ini jam 2 atau jam 3 pagi membunyikan radio atau membunyikan TV dengan begitu suara yang kuat sekali. Kebetulan ada bola, nah dikuatkan itu suara. Ya dia bebas sebetulnya, ada hak untuk itu. Tapi di dalam ketika kamu melakukan seperti itu, mesti diingat bahwa sebelah ini ada orang. Mungkin orang tua lagi sakit, mungkin baby lagi tidur. Ya, kalau kita kuatkan suara itu, sudah tentu akan mengganggu mereka. Maka untuk mengelakkan mereka daripada terganggu oleh kita, walaupun itu hak kita, walaupun kita bebas, maka adalah terpuji kalau kita tidak menggunakan kebebasan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka perlu difahami sepaham-pahamnya bahwa kebebasan yang seringkali disuarakan oleh pihak-pihak tertentu, konon mereka tak mau terikat oleh apapun peraturan, itu sesungguhnya tidak ada ya. Tidak ada ya. Ketika dia sudah bebas daripada ikatan agama, ikatan moral, bebas daripada nasihat guru, daripada nasihat ulama, dia konon hidup bebas. Sebetulnya ketika itu sudah tidak bebas lagi dia itu. Dia sudah alamnya sendiri itu, ya, ada ikatan-ikatan dan peraturan-peraturan tersendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini pandangan kemerdekaan atau kebebasan yang ekstrim, yang terlajak-lajak, yang tidak ada hadnya, pada akhirnya hanya membawa cilaka kepada diri sendiri. Ya, coba bayangkanlah ya, dalam segala peringkat kita ini ada peraturan, ada undang-undang. Di rumah kita pun ada undang-undang. Di jalan raya ada undang-undang, ada ikatan. Tidak boleh kita semau-maunya drive, walaupun kita ada lesson, walaupun kita ada road tag, tapi harus juga kita perhatikan keselamatan orang. Ya, maka sangat patut kalau orang seperti orang mabuk itu diberi hukuman yang berat. Ya, karena orang mabuk seringkali membawa bencana seperti yang baru berlaku malam kemerdekaan itu. Tuan-tuan mungkin menyaksikan itu di depan airport itu, kereta Hilux melaju, ya. Kemudian di depannya ada Exia baru saja berjalan apabila lampu sudah hijau, tapi ada Hilux yang meluru laju dari arah belakang itu, ujung-ujung menggasak Exia yang tidak berdosa itu sampai terbakar, sampai perempuan 2 orang adik-beradik dalam kereta itu hangus semuanya, rentung. Ya, ada dalam surat kabar itu. Orang membakut itu, orang membakut. Nah, inilah kalau merasa ya, bebas, merdeka, ya buat yang enggak tentu-tentu di sepanjang jalan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini perlu dielakkan. Tidak ada orang yang merdeka atau bebas sebebas-bebasnya. Baik. Kemudian yang kedua, ada kemerdekaan yang berkait dengan negara. Ya, kalau sudah menyangkut soal negara, maka di situ kita memahami bahwa negara merdeka itu adalah negara yang tadinya memang dijajah, dikuasai oleh orang asing, termasuk negara kita ini. 450 tahun dijajah oleh Barat, oleh Portugis, oleh British. Satu jangka masa yang begitu amat
panjang 450 tahun, 7 keturunan, 7 generasi. Ya, kita dicengkam oleh penjajah. Ya, maka negara yang dijajah seperti negara kita, inilah negara yang mengenal hari kemerdekaan 31 Agustus. Sebab ada juga negara-negara di dunia ini yang tidak punya hari kemerdekaan. Jangan kita pikir semua negara itu punya hari kemerdekaan, tidak. Ada negara-negara tertentu yang tidak punya hari kemerdekaan. Siapa hari negara itu? Pertama ialah negara-negara yang bergabung sebagai negara penjajah. Negara penjajah itu bukan ada hari kemerdekaan. Mereka tak punya. Sebab kerjanya mereka ini menjajah, merampas kemerdekaan orang. Seperti British, Prancis, Belanda, Spanyol, ini negara-negara penjajah. Ya, coba datang ke negara mereka, tanya, di sini hari kemerdekaannya bila? Jawabannya tiada. Sebab mereka tukang menjajah, bukan dijajah. Jadi mereka tak punya hari kemerdekaan. Kalaupun mereka ada hari kebesaran yang diraihkan, itu adalah berkait dengan perkara lain. Mungkin meriahkan hari jadi dia punya raja, ataupun mengingati hari berdirinya atau terbentuknya negara tersebut. Ya, ini pertama, ada negara yang tidak punya hari kemerdekaan, yaitu negara penjajah. Yang kedua, negara yang tidak punya hari kemerdekaan adalah negara-negara yang tidak pernah dijajah. Ya, ada juga negara yang tidak pernah dijajah dengan alasan yang tertentu. Thailand yang dekat dengan kita itu tidak pernah dijajah itu, karena punya alasan tertentu. Penjajah tidak mau menjajah Thailand. Ya, yang dijajah ialah Malaysia, Indonesia, Indochina, Myanmar. Ya, alasannya karena negara-negara ini adalah negara yang subur, makmur, banyak kekayaan alam. Ya, sehingga mereka kalau menjajah mereka jadi kaya. Karena kekayaan negara kita diangkut semuanya ke negara mereka. Ya. Nah, negara-negara yang miskin, tidak punya apa-apa, sumber alamnya kosong, penjajah tidak tertarik pada mereka, bikin susah saja, buang masa saja. Nah, seperti Nepal, Bhutan, Arab Saudi ketika itu kelihatan miskin, mereka tak minat, jadi ditinggalkan saja. Ya. Nah, kemudian ada negara yang sedang berjuang, dia dijajah, tapi berjuang mati-matian untuk memerdekakan negerinya dan bangsanya. Sampai saat ini belum berhasil, walaupun ratusan nyawa, ribu nyawa sudah terkorban, walaupun bangunan-bangunan infrastruktur musnah, walaupun ternak dan juga kebun-kebun binasa, semua dikorbankan atau terkorban untuk menuntut sebuah negara yang merdeka. Tapi ternyata sampai hari ini belum dapat. Contoh yang paling jelas Palestina. Ya, hari-hari kita nampak dalam laporan berita itu betapa sengsaranya saudara kita di Palestina itu. Ya, sampai rumah sakit pun yang menurut undang-undang tidak boleh diapa-apakan, dibom juga oleh Israel. Ya, sehingga tak ada rumah sakit yang boleh menampung dan merawat mereka. Paksa di antara mereka diterbangkan ke negara kita untuk diobati di sini, ke Indonesia untuk diobati di sana, dikasih makan. Masya Allah, mengapa sampai begitu? Inilah risiko dan bayaran yang amat mahal yang mereka harus bayar untuk menuntut kemerdekaan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pahit maunya orang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sesungguhnya kita Malaysia juga pernah mengalami keadaan, walaupun tidak seteruk itu, tapi pernah juga mengalami keadaan yang pahit di era penjajahan. Kita dijajah oleh dua bangsa yang berbeza. Satu bangsa Eropa yaitu British 450 tahun, lepas itu disambung 3,5 tahun oleh Jepun. Ternyata Jepun yang pada mulanya datang dengan slogan, "Aku adalah abang kamu yang tua, aku adalah pelindung Asia, aku adalah cahaya Asia." Begitu slogan ketika datang kemari. Tapi rupanya slogan itu hanya berlaku selama 2 bulan saja. Lepas 2 bulan, Jepun telah menampakkan diri yang sebenarnya. Ya, seorang manusia dan penjajah yang sangat ganas berbanding dengan orang Eropa. Ya, karena ganasnya Jepun, maka orang kita banyak yang mati. Sama ada dibunuh secara perseorangan ataupun dibunuh secara beramai-ramai. Ya, ingin tahu buktinya, petagas peringatan itu menyimpan peristiwa pahit ya pada 21 Januari 44 yang Saban 21 hari tiap tahunnya diperingati oleh orang kita, peristiwa hitam itu. Ya, begitu pedihnya ketika orang berjuang merebut kemerdekaan. Sementara kita hidup sekarang ini sudah jauh daripada masa itu. Ya, sudah 70 tahunan agak-agak, ya sudah lama. Sehingga di antara kita memang tidak menyaksikan, hanya mendengar dan mendengar. Tapi yang jelas saat-saat pahit itu pernah berlaku dan dialami oleh orang-orang sebelum kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengenang itu akan menyadarkan kita sesungguhnya kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini tidaklah datang bergolek begitu saja, melainkan melalui proses yang rumit, yang menyakitkan. Ya, kita sebagai anak-anak yang sudah merdeka atau dipanggil sebagai anak merdeka, tahunya ya sudah senanglah, segala-galanya sudah senang, ya kan? Segala-galanya sudah senang. Ya, bangunan-bangunan infrastruktur sudah tersedia, jalan raya sudah mulus, kereta sudah banyak, makanan sudah macam-macam. Tidak seperti dulu payah untuk mendapatkan makanan, sekarang sudah bermacam-macam. Inilah zaman kemerdekaan. Semua ini karena berkat kemerdekaan. Anak-anak kita dapat sekolah tinggi-tinggi yang berkat kemerdekaan itu. Tanpa itu semua tak akan dapat dirasai kenikmatan itu. Justru mari semua kita diseru untuk menjadi bangsa dan rakyat yang tahu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7. Disebutkan di sana, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku padamu. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku adalah pedih. Itu ayat yang masyhur tentang syukur. Orang tahu semuanya itu. Cuma di sebalik ayat ini yang banyak orang belum tahu. Apa itu? Bila dan apa sebabnya ayat ini diturunkan oleh Allah? Ayat ini diturunkan oleh Allah sesungguhnya peringatan kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah umat yang beratus tahun menderita karena dijajah oleh Fir'aun. Di tengah-tengah penderitaan mereka, Allah munculkan seorang nabi namanya Nabi Musa
yang punya tugas utama memerdekakan kaumnya Bani Israel daripada penjajahan Fir'aun. Maka Nabi Musa berjuang ke arah itu dan dengan berkat Allah dapat akhirnya memerdekakan Bani Israel. Ya, Fir'aun tenggelam di tengah laut. Musa dan umatnya selamat di pantai seberang sana. Ya, itu merupakan hari kemerdekaan bagi Musa dan juga kaumnya pada 10 Muharram, dan selalu diperingati juga oleh kita peristiwa itu dengan puasa 10 Muharram itu. Ya. Nah, Allah mengingatkan Bani Israel, bersyukurlah kamu atas kemerdekaan itu. Niscaya akan Allah tambahkan nikmat kemerdekaan itu. Tapi malangnya dalam perjalanan sejarah, Bani Israel bukan menjadi umat yang tahu bersyukur, sebaliknya menjadi umat yang lebih kejam daripada Fir'aun yang pernah menindasnya dulu. Ya, keadaan sekarang itu membuktikan bahwa Bani Israel adalah manusia yang lebih kejam daripada Fir'aun yang pernah menjajahnya dulu. Ya, Allah mengancam inna adzabil lasyadid, tunggu bahwa azab Allah menunggu mereka dan azab Allah amat pedih. Cuma bila azab Allah untuk Bani Israel itu datang, hanya waktu saja yang akan menentukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada kita bangsa Malaysia, sudah tentu janji Allah tadi itu juga berlaku kepada kita. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan ini akan ditambah. Tapi kalau kita kufur akan nikmat kemerdekaan, ya sudah tentu azab Allah akan menunggu kita. Ya, maknanya bersyukur yaitu mempergunakan kemerdekaan itu kita isi dengan sebaik-baiknya untuk membangun dalam segala bidangnya. Ya, baru nikmat kemerdekaan itu akan bertambah-tambah. Tapi sebaliknya kalau kita kufur kemerdekaan, diantaranya ialah mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat yang tidak-tidak, untuk bergaduh sesama sendiri, umpamanya untuk berfoya-foya, untuk menghabiskan harta negara dengan tidak tentu-tentu, itu termasuk kufur. Dan apabila keadaan itu yang dibuat oleh bangsa yang kononnya sudah merdeka, maka takut azab Allah akan menanti ya di belakang hari itu. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam membicarakan soal kemerdekaan, ada satu istilah lagi yang didengung-dengungkan, termasuk menjadi tema sambutan kemerdekaan pada hari ini. Apa temanya? Kerajaan Madani berjiwa merdeka. Ya, jiwa merdeka. Ini yang selalu juga kita dengar. Jiwa merdeka. Apa maksudnya jiwa merdeka? Ya, artinya kemerdekaan saja tidak cukup dilaungkan melalui mulut, tapi harus dijiwai, harus dipahami, harus diisi, ya, dengan isi yang sebaik-baiknya. Dan tidak ada isi yang paling menjamin kesejahteraan sebuah kemerdekaan selain daripada isi agama. Artinya jiwa merdeka itu adalah jiwa agama. Semakin rakyat ini taat, patuh kepada agama, orang Islam patuh kepada agamanya, sudah pasti disitulah semakin merdeka jiwanya itu. Ya. Semakin manusia patuh kepada Tuhan, semakin merdeka. Ya. Jadi kemerdekaan itu mesti diisi dengan nilai-nilai ketuhanan. Semakin tegak nilai-nilai ketuhanan di dalam sebuah negara, maka semakin merdekalah jiwa bangsa di negara itu. Apa nilai-nilai ketuhanan? Ya, segala nilai yang baik itu perlu ditegakkan.
Entah sabarnya, syukurnya, kerja rajinnya, kerja kuatnya, ya, menghindarkan diri daripada membazir, berfoya-foya, ya, semua itu adalah nilai-nilai kebaikan. Selagi ia ditegakkan oleh masyarakat dalam bangsa ini, maka selagi itulah masyarakat itu berjiwa merdeka, ya. Ya, berjiwa merdeka. Jadi sesungguhnya mudah saja untuk membuat negara ini berjiwa merdeka. Pastikan, ya, orang yang beragama, terutama orang Islamnya, taat kepada agamanya. Semakin taat kepada agama, semakin merdekalah orang itu. Tapi semakin jauh daripada agama, maka sesungguhnya kemerdekaan itu hanya tunggu masanya saja untuk runtuh semula, karena orang sudah jauh daripada agama, ya. Tuhan pernah memberi satu contoh dalam Quran itu. Ada satu surah namanya surah Sabah, ya. Hampir sama dengan nama Sabah negeri kita, ya. Dalam juz kira-kira 24 kah 25. Surah Sabah itu menceritakan tentang satu negeri namanya Sabah. Negeri itu diceritakan pada mulanya makmur sekali. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sampai dikatakan begitu oleh Allah. Satu negeri yang sangat cantik, thayyibah, wa rabbun ghafur, dan di bawah naungan rahmat Allah. Makmur, kanan kiri itu kebun, kebunnya sangat subur sekali. Diceritakan karena suburnya kebun itu, kalau seseorang berjalan dari ujung sini ke ujung kebun itu dengan keranjang yang terbuka di atasnya, sampai di ujung sana keranjang itu sudah penuh dengan buah-buahan. Karena buah yang ranum itu banyak berjatuhan sendiri itu, karena terlalu subur. Mengapa subur? Karena ada sebabnya. Sebabnya ialah mereka membuat satu sistem pengairan yang dipanggil oleh kita pada hari ini bendungan atau empangan, ya. Sekitar 4.000 tahun yang lalu sudah ada empangan yang terbesar ketika itu, namanya empangan Ma'arib di negeri Sabah. Empangan itulah yang menampung air, ya, ketika hujan air tidak mengalir terbuang ke lautan, melainkan tertampung di situ, dan dari air empangan itu dialirkan dalam berbagai penjuru untuk mengairi kebun-kebun, ya, sehingga kebun-kebun itu tidak kekeringan, ya. Mereka tidak kekurangan bahan makanan, makmur orang satu Ma'arib. Cuman datang suatu ketika satu generasi yang tidak mensyukuri nikmat kesuburan itu, ya. Bentuk kekufuran mereka ialah mereka tak ambil hirau, tak ambil indah kepada bendungan itu. Bendungan itu ditinggalkan begitu saja, tidak diurus, tidak diselenggara, ya, karena faktor-faktor mungkin mau hiburan saja, mau senang-senang saja, sehingga sumber kemakmuran itu mereka lupakan, mereka tinggalkan. Ujung-ujung dia punya bendungan itu atau empangan itu bocor. Dari sedikit demi sedikit akhirnya bocornya sudah tak tertolong lagi. Pecahlah bendungan itu. Apabila sudah pecah empangan itu, membawa banjir di seluruh negeri itu habis. Tadinya subur, sekarang menjadi sebaliknya, ya. Jadi air sudah kekeringan karena tidak tertampung, maka kehidupan pun menjadi susah. Kata Allah, ini dipaparkan oleh Allah sebagai satu tamsilan atau ingatan kepada semua yang hidup pada saat ini, bahwa kemakmuran itu boleh saja muncul wujud, ya, berkat kegigihan manusianya, tapi sebaliknya kemakmuran boleh akan bertukar kepada kemiskinan apabila
orang zaman itu sudah tidak menghiraukan lagi dan tidak mampu menyelenggara lagi, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi demikianlah ya. Mari sama-sama kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan masing-masing menyumbang sesuai dengan kemampuan kita untuk kemajuan bersama negara kita dan negeri kita, insya Allah. Jadi setakat ini sempena Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, mudah-mudahan dapat dikongsikan bersama oleh kita. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum wa muslimin wal rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli